Pancasila dengan tema Peran Pemuda di Era Demokrasi Indonesia dan Cara Mencegah Pemuda Agar Tidak Melakukan Golput. Dengan gua Halimatus Sadia Lubis, dan gue nggak sendiri, gue ditemenin 3 teman gue yang kece-kece abis. Ini adalah mereka. Neng. Nah ini mereka nih bertiga, mereka mau kenalin diri nih guys. Dengerin dulu ya. Perkenalkan, nama saya Arif Kusuma Hendri. Perkenalkan, nama gua Ridho Alfian Budiman, kalian bisa panggil gua Alfian. Perkenalkan, nama saya Dewi Raini. Kalian udah denger kan tadi tema kita apa? Nah gue mau nanya nih sama mereka bertiga, mereka tahu gak sih arti pemilu itu apa? Pemilu itu bukan pemilihan umum kan? Bukan itu loh Rip, tapi maksud gue tuh definisi paling rincinya dari pemilu tuh apa? Nah, kalau definisinya yang gue dapat dari artikel, pemilihan umum itu adalah proses formal pemungutan suara atau pengambilan keputusan di mana masyarakat memenuhi syarat untuk memilih seseorang untuk menjabat sebagai administrasi publik. Nah, itu kan bahasa Google-nya, bahasa simpelnya itu kita diwajibkan untuk memenuhi syarat terus memilih pemimpin buat masa depan negara. Oh gitu toh. Nah terus peran pemuda dalam pemilu itu penting gak sih? Kalau menurut gua ya penting, karena keterlibatan pemuda itu sangat besar pengaruhnya. Terutama pemuda itu sangat inovatif. Jadi pemilu itu bisa bervariasi dan yang mempunyai hak suara nggak bosan gitu. Benar ya kata Pak Ridho juga. Saya ingin jadi mas pendapat tentang pentingnya pemuda. Tentu sangat penting karena pemuda adalah roda penggerak negara Indonesia. Menurutku juga penting karena pemuda bisa ikut serta mengawasi proses pemilu di TPS, dan pemuda juga bisa memastikan bahwa tidak ada kecurangan di TPS. Kan peran pemuda itu penting nih dalam demokrasi. Nah alasannya kenapa sih peran pemuda itu sangat dibutuhkan di era demokrasi saat ini, apalagi nih dekat-dekat ini. Setahu gue nih di 2024 bakal pemilu tuh. Alasannya apa sih? Nah, bener banget tuh. Kenapa? Karena pemuda itu bisa dengan mudah berkolaborasi. Jadi kita bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya buat menghasilkan pemilu yang aman dan terpercaya. Karena pemuda mempunyai usia yang lebih produktif dibandingkan orang tua, dan pemuda memiliki inovasi yang lebih luas yang menyebabkan negara ini membutuhkan pemuda yang lebih baik dibandingkan pemuda sebelumnya. Lu mau tahu gak sih alasan gue apa nih? Kalian mau tahu gak? Gue juga punya nih pendapat, mau denger gak? Boleh. Silakan. Nih alasan gue kenapa tuh peran pemuda sangat penting banget. Karena nih pertama, pemuda tuh di era sekarang nih canggih-canggih soal teknologi. Kedua, mereka tuh gampang banget berkolaborasi. Ketiga, mereka tuh gak cepet kemakan hoax. Apalagi tuh kayak ibu-ibu yang di rumah, ayah-ayah kalian tuh kan gak terlalu paham tentang gadget tuh. Pasti kalian bakal ngajarin orang tua kalian kayak, nih mama harus pilih yang ini, ayah tuh harus pilih yang ini. Karena kan kalian paham tuh, cepet menerima berita. Terus Bentar. Buat yang pemuda tidak mudah terkena hoax itu gua agak kurang setuju sih, karena balik lagi ke individunya masing-masing. Karena kan ada orang yang kadang tuh suka langsung termakan hoax gitu kan, dan ada juga yang mungkin memverifikasinya dulu. Nah itu sih menurut Iya sih benar, tapi kan ada nih yang kayak dia tuh lebih selektif lagi mencari hasil-hasilnya, tapi nggak menutup kemungkinan bahwa mereka tuh yang muda-muda ini kayak kita ini bakal kemakan hoax. Nah ya betul. Nah terus pendapat kalian nih di 2024 kan, kalau misalnya kalian bakal memilih nih, pandangan kalian nih buat negara ke depan apa sih? Apalagi tuh tentang presiden lah, terus lingkup-lingkup yang lainnya tuh, pendapat kalian apa sih? Kalau aku sih saya berharap untuk lingkup pendidikan ya, biar lebih baik lagi seperti negara tetangga saja.
Kalau buat gue sendiri sih, gue berharap buat pemerintah kedepannya bisa menekan angka kemiskinan di Indonesia. Kalau gue sih semoga SDM di negara ini semakin baik. Kalau gue juga mau nambahin nih. Kalau gue tuh biar di negara ini tuh tegak keadilannya tuh lebih adil, apalagi masalah-masalah kriminal harus ditegakkan. Nah, kita udah ngomongin nih tentang pemilu. Nih pasti di antara orang-orang yang di sekitar kita nih pasti belum pada tahu nih cara buat milih tuh gimana sih? Nah, kalau cara buat milih itu yang gue tahu ya, kita harus memenuhi syarat dulu. Nah, syarat yang gue baca di artikel itu, satu harus berumur 17 tahun dan mempunyai KTP. Tapi masalahnya tuh ada beberapa anak yang mungkin kurang akan pengetahuan soal KTP, mungkin juga yang ada yang umurnya 17 tapi belum mempunyai KTP. Terus kalau pendapat yang lain ada nggak sih? Ya yang penting kita kata-kata itu memang benar. Ada mungkin beberapa orang yang belum di KTP karena mungkin ada kesibukan atau yang lainnya. Nah kalau misalnya pemuda di Indonesia di era demokrasi enggan melakukan pemilu, itu tindakan mereka tuh dianggap biasa aja, dibenarkan nggak sih atau salah menurut kalian tuh pandangannya? Menurut aku itu salah sih, karena pemuda itu memegang roda negara gitu, ibaratnya memegang pemerintah juga pemuda sekarang. Kalau pemudanya nggak mau berinovasi, apalagi pemuda sekarang kan dengan teknologi ya kan ya, Iya. teknologi canggih-canggih ya kan, seperti Facebook, Iya. Instagram dan lain-lain. Kalau pemuda sekarang malas-malasan, jadi pengen jadi negara ini gitu loh. Iya sih. Nah, Dido tuh tadi nyinggung-nyinggung nih, aku dengar nih guys. Dido nyinggung-nyinggung usia 17 tahun bakal milih nih guys. Kalau misalnya 17 tahun nggak milih tuh, gimana sih pendapat kalian? Aduh, kalau menurut gue ya itu nggak dianjurkan sih, karena balik lagi kita yang milih untuk kedepannya dan kita yang akan mendapatkan untuk kedepannya. Dan yang gue tahu itu kalau misalkan ada yang nggak milih itu namanya golput. Apalagi tuh golput. Nah, golput itu bisa disebut golongan putih atau tidak memihak siapapun. Golput bukannya yang kata buat itu ya? Buat pesen makanan. Itu mah namanya GoFood Yun. Golput bukannya yang untuk antar barang ya? Itu namanya Gosen. Astaga. Kan sama. Lanjut lagi. Apa sih, gue masih belum enggak nih tentang GoFood tuh apa? Gue kan secara gue belum tahu nih di 2024 nih atau di era berikutnya tuh atau di tahun berikutnya gue nggak tahu nih gue bakal milih atau enggak. Saat ini usia gue tuh masih 15 tahun, jadi gue belum tahu nih kapan bulan era pemilihan itu kapan gue bisa milih atau enggak. Nah gue nggak tahu tuh istilah GoFood itu apa. Golput itu istilahnya kalau golongan putih, golongan putih itu yang nggak mau apa tuh namanya partisipasi dalam pemilihan umum gitu loh, memilih kepala pemerintah. Nah menurut aku tuh golput tuh kurang bagus gitu loh. Nah, gue mau nambahin kan tadi soal golput. Nah, golput itu biasanya berasal dari aksi mahasiswa yang melakukan protes pada saat pemilihan umum di masa itu untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Oh jadi gitu. Berarti itu secara garis besar GoFood adalah bentuk kekecewaan individu tertentu karena merasa bahwa pertahanan tidak membawa perubahan apapun. Ya masih gue nangkepnya kayak gitu deh omongan kalian. Nah, ya itu boleh sih. Masih termasuk kok. Nah, kan gue udah tahu nih pengertian GoFood, tapi gue nggak tahu nih penyebab GoFood tuh apa sih? Banyak banget kan tuh yang ngelakuin GoFood. Nah, penyebabnya itu biasanya masyarakat termakan stigma negatif yang disebarluaskan oleh penyebar hoax melalui media sosial. Nah, biasanya tuh ada beberapa oknum-oknum partai yang menyebarluaskan itu. Tapi balik lagi ke topik, nah, ada baiknya kita harus menelaah lagi sebelum kita termakan berita-berita yang ada di media sosial.
Ada lagi nggak yang Benar menambah? juga sih yang dikatakan Rido. Ada juga sih penyebabnya itu misalnya agak kurang cocok dengan pemerintah yang akan dijabatkan seperti itu, atau dislike lah istilahnya gitu loh. Semoga Kalau faktor terakhir, mereka golput bukan karena keinginan mereka sendiri, tapi terpaksa golput karena masalah teknis. Misalnya, dia sedang berada di luar daerah dan tidak bisa pulang untuk memilih. Waduh, gawat juga sih itu kalau misalnya golput. Nih, golput kan tuh tindakan yang gak benar kan tadi kata pengertiannya. Terus penyebabnya juga banyak. Nih, di pemilu-pemilu sebelumnya tuh pernah gak sih banyak yang ngelakuin golput gak sih? Berapa kira-kira tuh jumlah persenannya? banyak tentunya ya. Misalnya seperti 2004 tuh ada sekitar 39% yang menggolput, dan 2019 itu ada sekitar 19% yang golput. Aduh banyak banget ya ternyata di sini yang golput. Sumpah, parah banget. Itu tuh kenapa sih mereka sempet-sempetnya tuh kayak aduh, mereka udah dikasih KTP, udah memenuhi syarat, tapi mereka tuh nggak milih sama sekali tuh. Alasan mereka tuh kenapa yang nggak milih? Kemungkinan itu karena mungkin ada beberapa oknum gitu ya, yang beberapa di TPA itu yang pemilihan umum itu adalah itu yang ada yang mengasih emeng-emeng untuk memilih misalnya pimpinan A dengan duit sekitar sekian gitu, dan itu menyebabkan orang itu memilih. Jadi seperti itu. Kalau misalnya nih, gue kalau dikasih surat hak pilih nih, kalau misalnya nggak boleh golput, gue mendingan pilih asal aja deh partainya, mendingan gue pilih partai B deh daripada pilih partai A. Gue kan kayak ngeliatin itunya aja, kayak ngeliatin topik-topik yang lucu-lucu aja. Gue nggak memilih, walaupun udah dikasih hak pilih itu gue memilih yang asal aja, boleh nggak sih? Aduh itu sih menurut gue jangan ya, karena itu sama aja lebih parah dari golput. Karena kenapa? Karena kita kan diberikan hak suara nih, jadi kita harus memilih untuk kedepannya di negara ini. Nah, karena kita juga yang akan menerima kebaikan untuk di masa depannya. Jadi harus pintar-pintar pilih, jangan asal pilih. Kita harus menyelidiki lagi partai-partai yang akan mencalonkan diri, baiknya di mana, buruknya di mana. Nah itu Dengar juga tuh kata Rido, karena pemerintah yang kita pilih itu adalah yang akan datang ke masa depan. Jadi suara kita itu berpengaruh bagi Indonesia meskipun satu. Wah, bener sih, berpengaruh banget. Tapi menurut gue nih, preferensi gue itu golput itu termasuk tindak pidana nggak sih? Kan banyak nih, dia bukan cuma anak-anak muda kayak kita aja deh, orang-orang dewasa sebelum kita pun ngelakuin golput tuh. Nggak tahu dia tuh pencetus golput siapa, sampai orang sampai zaman sekarang pun ngelakuin golput. Pusing deh gue. waduh, kalau menurut artikel yang gue baca sih ya, ada beberapa negara yang menerapkan hukuman untuk masyarakat yang golput. Nah, contohnya Mesir. Nah, di Mesir itu siapapun yang golput bakal didenda, dan denda itu akan diberikan kepada presiden. Terus juga di Singapura yang golput itu bakal dihapus dari hak suara. Ngeri banget Dari ya. artikel yang gue baca, di sisi lain, posisi seseorang atau sekelompok orang yang memilih untuk tidak memilih juga sama sekali bukan merupakan pelanggaran hukum, karena tidak ada satupun aturan hukum yang dilanggar. Ketentuan dalam hukum pemilu tidak melarang seseorang menjadi golput. Wah, jadi begitu ya. Jadi kita nggak boleh golput, milih juga nggak boleh asal. Terus kalau udah dikasih hak pilih itu kita harus milih dengan baik, selektif dulu. Nah, kan udah tahu nih dari penyebabnya, masalahnya. Terus kayak kenapa sih orang pilih golput tuh? Sekarang gue mau nanya sama kalian bertiga, bagaimana sih cara mencegah golput? Nah, cara mencegahnya yaitu dengan menanamkan pendidikan demokrasi supaya masyarakat lebih teliti lagi dalam melakukan kegiatan demokrasi di negara ini. Jadi semua paham soal tata cara pemilu, terus juga hak-haknya, larangannya, juga benefitnya. Nah, itu Benar tuh yang dikatakan itu, jangan lupa itu edukasi pemuda zaman sekarang. Jangan juga pemuda zaman sekarang tuh termakan hoax, berita-berita yang nggak benar, media sosial banyak sekarang itu. Oh gitu. Terus agar tidak terjadi golput nih, kan gue udah tahu cara mencegahnya. Agar tidak terjadi golput nih,
buat kalian anak muda nih pasti dong kayak orang tua kalian bakal udah milih ini aja, udah terima duit ini aja, nggak usah milih kan, pasti bakal gitu kan. Nah, terus bagaimana sih pendapat kalian tentang orang-orang dewasa yang suka kayak gitu tuh? Terus caranya kalian biar nanti generasi setelah kalian tuh nggak bakal kayak gitu lagi? Nah, saran dari gua sih buat orang-orang yang di luar sana, pemuda-pemuda yang di luar sana yang mau pemilu, jangan tergoda dengan iming-iming oknum partai lain. Mau itu dikasih uang ataupun barang berharga, jangan. Ikuti hati nurani kalian, karena kalian yang berhak memilih, bukan mereka yang menentukan untuk kalian yang memilih. Benar tuh dikatakan Ridho. Nih, misalnya nih kita memilih ini tapi kita nggak cocok. Dan nanti di masa depan gimana jadinya? Kan nggak bagus. Ya sih benar. Ya deh, gue capek bahas tentang pemilu terus, gue juga belum tentu ikut pemilu nih nanti. Tapi sih gue nggak bakal jadi tuh yang salah satu jadi golput nih. Gue punya slogan. Mau denger nggak? Boleh tuh. Slogan gue tuh pilihlah pemerintah atau pilihlah seseorang yang bakal menjalankan negara kita yang harus jujur dan adil. Karena tuh kalau hak suara kita nggak dipakai nih, negara mau jadi apa? Dan satu lagi, stop golput guys. Ada lagi nggak mau nambahin? Capek nih ngomong sendiri. Nah, gunakan suara hak pilih kalian sebaik mungkin dan secerdik mungkin, karena balik lagi kalian yang akan merasakan untuk kedepannya. Ada lagi nggak? Oh iya, harus tanggung jawab dengan pilihan kalian ya. Dan juga kalian harus memilih pilihan kalian sesuai dengan hati nurani, jangan sampai mau termakan oleh oknum-oknum tertentu. Oke? Sekian dulu ya guys dari aku Halimah Gusadia Lubis, Arif sama Hendri. Ridho Fiansyah Budiman. Dewi Nuraini. kembali lagi di podcast berikutnya. Moga-moga tak anyang. Sayonara.